Hingga saat ini wanita muslimah masih dianggap sebelah mata. Kecakapan wanita berhijab dalam berkarir dan juga berkarya sejatinya juga memiliki kualitas dan kapasitas yang sama seperti orang-orang di luar sana. Dalam upaya menyuarakan hal ini, semakin banyak orang-orang yang speak up juga tentang kompetisi dan kapasitas dari para wanita muslimah ini dalam berbagai gerakan. Salah satunya adalah ajang pageant muslimah yang semakin digandrungi. Seperti apa sepak terjangnya bersama saya Khairunisa, let's talk about it. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang dengan Sufu Malinda Putri selaku Regional Director Putri Hijab Jawa Timur dan juga sebagai runner-up 1 Putri Hijab Jawa Timur. Assalamualaikum Mbak Sufu. Waalaikumsalam Kak Nisa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, Mbak Sufu, tadi di awal-awal saya sempat menyampaikan berkaitan dengan isu tentang perempuan yang berhijab ini masih dianggap sebagai sebelah mata seperti itu. Banyak yang meragukan bisa tah wanita-wanita berhijab ini untuk berkarya dan berkarir dengan kapasitas dan kualitas yang baik. Dalam perspektif Mbak Sufu sendiri bagaimana nih? Oke, dalam perspektif saya adalah sebenarnya tuh muslimah itu kan wanita Islam gitu kan. Cuman saya memandang bahwa wanita-wanita yang yang berhijab itu adalah wanita-wanita yang luar biasa menurut saya. Karena di zaman seperti ini ya, kita lihat sekarang banyak mungkin kita bisa membuat alasan untuk kita tidak berhijab, untuk kita tidak menjalankan sesuai dengan syariat agama, tapi orang-orang atau wanita-wanita yang berhijab ini wah sangat luar biasa kalau menurut saya. Dan sebenarnya wanita muslimah itu sejauh mana sih bisa berkiprah gitu kan? Bisa berjalan itu tergantung masing-masing. Jadi kalau kamu mau berjalan lebih jauh, kamu pasti bisa walaupun kamu memakai hijab gitu. Makanya diadakannya pageant-pageant kayak gini itu kan untuk membuktikan bahwa ajang di mana wanita muslimah itu bisa berkarir, bisa membangun karirnya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kamu mau, kalau kamu bisa ya sejauh apapun kamu mau sampai go internasional pun ya why not gitu. Wah, mantep banget nih. Kalau dalam perjalanannya Mbak Sufu nih sampai akhirnya di Putri Hijab Indonesia Jawa Timur, apakah punya role model nih sebelumnya yang juga sama-sama sosok muslimah yang akhirnya membuat Mbak Sufu, oke, aku juga bisa seperti dia? Role model dulu saya pernah ngefans banget sama Kanesa Akila. Beliau adalah Putri Muslimah Indonesia 2015 atau 16 kalau nggak salah. Di situ saya benar-benar terinspirasi kayak wah cakep bener nih orang gitu kan. One day saya harus jadi seperti itu. Role model saya adalah Kanesa gitu waktu itu. Dan tapi sejauh ini ya sampai sekarang ya gitu. Jadi saya pengen menjadi role model buat teman-teman. Oke. Saya yang menjadi role model mungkin. Siap, ya. Mantap. Oke, berarti keinginan menjadi seorang salah satu kontestan dari pageant sendiri juga sudah dari lama nih sebelum ngefans sama Mbak tadi Kanesa atau gimana tuh? Iya. Dari kecil. Terus saya ngikutin kan di Instagram kayak dari 2015 tuh saya ngikutin kayak aja pageant apa gitu. Saya ngikutin, saya lihat winner-winnernya gitu dan ternyata wah masya Allah sekali orang-orangnya, para wanita muslimah yang tetap bisa stylish model bisa kekinian tapi tetap bisa menjaga hijabnya gitu tuh luar biasa. Itu sih sebenarnya yang saya tekankan. Soalnya kan kalau misalnya tidak ada ajang seperti ini ya kita akan wanita-wanita muslimah akan tertutup gitu. Maksudnya akan terpuruk gitu. Makanya diadakan pageant seperti ini untuk bisa nge-show-in gitu. Karena kan orang muslim itu mayoritas ya. Jadi ya why not kita membuat ajang seperti ini. Oke, kemudian dari maraknya nih kontes kecantikan atau pageant yang berkaitan dengan muslimah juga. Menurut Mbak Sufu bagaimana sih ini kiprahnya dalam membantu mendakwahkan juga nih yang berkaitan dengan muslimah, hijab dan sebagainya? Kalau ya sekarang kan banyak banget tuh ya Kak, kayak ada putri apa, ada duta apa, ada Sri Kandi, ada apa gitu kan, banyak gitu. Yang saya tekankan adalah sebenarnya dalam hakikatnya ajang seperti ini tuh bukan hanya tentang diri kamu sendiri. Bukan hanya tentang diri kita, bukan hanya tentang kayak kita tuh menunjukkan bakat-bakat kita tuh tidak sesimpel itu sebenarnya. Jadi ikut ajang seperti ini untuk apa? Untuk kita bisa bermanfaat bagi orang sekitar kita.
Karena kalau menurut saya ya, seburuk-buruk manusia itu yang tidak bisa bermanfaat bagi sekitarnya. Aduh. Jadi percuma kalau kamu ikut pageant, kamu modeling sana sini terkenal, tapi kamu tidak memberikan impact apa-apa untuk sosial, untuk sekitar kamu, ya Percuma. menurut saya rugi, sangat rugi gitu. Dan ya seperti itu. Nah, kemudian kenapa Mbak Sufu ini akhirnya memilih Putri Hijab Indonesia sebagai wadah yang tepat bagi Mbak Sufu untuk bisa berkarir, berkarya, dan menyampaikan banyak hal di sini? Oke, kalau dibilang tepat atau tidak, semua itu tergantung diri kita sendiri. Balik lagi gitu ya. Jadi saya mengikuti Putri Hijab karena memang di depan mata saya ada peluang Putri Hijab. Jadi saya mengambil peluang, saya bisa membaca peluang gitu loh. Kalau misalnya di depan saya ada Putri Muslimah, ya saya ambil Putri Muslimah gitu. Karena di waktu itu saya tahu aja Putri Hijab, jadi saya ambil Putri Hijab, saya ambil kesempatan, ya kapan lagi saya bisa belajar dari sini gitu. Ya walaupun setiap pageant itu ada plus minus tuh pasti ada, tapi ya gimana kita untuk menjalankan gitu. Jadi dibilang tepat atau tidak itu tergantung diri kita sendiri gitu. Kalau kita tepat, walaupun kita berada di tempat yang tidak tepat sekalipun, kita akan tetap menjadi diri kita sendiri. Kita yang bisa mencontohkan ke orang-orang sekitar kita gitu. Jadi kembali lagi itu tergantung diri kita masing-masing. Oke, jadi walaupun misalnya pageantnya udah terkenal sekalipun, kalau kitanya udah nyemplung ternyata nggak berbuat apa-apa, kayak Mbak Sufu bilang, percuma ya. Iya benar gitu. Oke, dan ini tentunya ada peran diri kita untuk bisa sejauh apa sih berkontribusi di dalam semua atau apapun organisasi yang kita ikuti saat itu juga. Nah, yang bikin saya penasaran nih Mbak Sufu ini kan pakai selempang, tadi dikatakan sebagai Putri Hijab Jawa Timur dari Putri Hijab Indonesia. Tapi ada yang beda nih di selempangnya, yaitu Putri Hijab Fluencer Indonesia. Nah, ini sepertinya ada pergeseran nama atau mungkin ada visi misi yang akhirnya berubah, tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Sufu Malinda Putri. Nah, tadi sempat dibahas sebelumnya mengenai Putri Hijab Indonesia yang saat ini berganti branding menjadi Putri Hijab Fluencer Indonesia. Boleh dong diceritain kenapa sih akhirnya berubah seperti ini? Apakah ada goals yang berbeda pula? Oke, jadi saya menyampaikan apa yang dari pusat ya. Kenapa bisa dibilang dari Putri Hijab menjadi Hijab Fluencer gitu kan? Agak terdengar sedikit unik mungkin ya. Jadi hijab influencer ini berubah tujuan karena sejak adanya pandemi. Kan pandemi orang semua di rumah, semua menggunakan sosial media, semuanya menggunakan online ya. Jadi orang-orang akan lebih beraktivitas di online sebenarnya. Makanya kenapa visi misinya itu sebenarnya juga diganti ya gitu, karena mencari talent-talent atau mencari para muslimah-muslimah yang mereka juga bisa menginfluence di sosial media, menjadi panutan gitu. Karena kalau misalnya semakin maraknya orang-orang di sosial media yang positif gitu kan, itu akan semakin memberikan dampak positif juga kepada masyarakat Indonesia, terutama anak-anak mudanya gitu. Jadi itu jangan dibilang kayak ala cuman gitu doang. Enggak, itu impactnya besar banget. Soalnya kalau misalnya kita nih, saya sebagai seorang influencer contohnya, saya bisa menginspirasi satu orang. Dia ini ketika dia terinspirasi dan dia berubah, dia bisa menginspirasi adiknya, kakaknya, orang tuanya, keluarga besar. Jadi itu sesuatu yang menurut saya impactnya sangat besar untuk memajukan generasi bangsa dari hal-hal seperti ini gitu. Jadi jangan dibilang kayak ala konteks kecantikan cuma makeup doang, cuma talk show cuma modeling doang, enggak. Banyak hal tentunya. Dan impactnya mungkin, waduh, kita nggak pernah bisa bayangkan. Oke, baik. Nah,
saya lihat juga ada tagline dari Putri Hijabfluencer Indonesia ini, yaitu cantik, sehat, cerdas, kreatif, dan muslimah inspirasi. Nah ini kalau kita tahu biasanya dunia pageant adalah brain, beauty, and behavior. Nah ini kalau di Putri Hijab sendiri ada sesuatu yang lebih mendalam nih, karena ada bernafaskan Islam. Boleh dong diceritakan ini maksudnya seperti apa? Oke, yang pertama cantik sehat ya. Kenapa ada cantik terus sehat gitu kan? Kalau misalnya cantik doang, tapi kalau nggak sehat, nggak bisa. Sehat doang tapi nggak cantik, nggak bisa. Jadi dua-duanya harus jalan, cantik dan sehat. Karena apa? Karena kalau misalnya sehat itu kan bukan hanya kesehatan fisik saja, tapi kesehatan pikiran, kesehatan mental gitu. Karena jujur saja menjadi public figure itu sebisa mungkin haruslah yang positif gitu. Sedangkan hal-hal positif itu cenderung kepada yang sehat-sehat. Nah, jadi kalau misalnya dalam ajang kecantikan itu sebuah kecantikan itu kan relatif ya sebenarnya gitu. Cuman yang di sini tekankan adalah kecantikan secara kamu berpikir, kecantikan dalam kamu bisa mengambil keputusan, dalam attitude kamu, terus dalam banyak hal lah, intinya cantik luar dan dalam. Wah, Masya Allah. Mungkin terdengar klise ya, cantik luar dan dalam, tapi itu emang beneran bisa berpengaruh gitu. Karena banyak orang-orang mungkin di komen-komen aku nih Kak ya kan, banyak yang ngomong kayak Kak Sufi ini positive vibes banget gitu. Karena itu ya dari innernya dulu gitu, dari dalamnya dulu, baru nanti bisa berimpact ke sekitar. Menurut saya sih gitu. Oke, kemudian cerdas kreatif. Cerdas harus cerdas ya, muslimah harus cerdas, bisa mengambil kesempatan, bisa membaca peluang, kreatif dalam menciptakan banyak hal ya, dalam bisnis, dalam berpublic speaking, dalam apapun itu, intinya pokoknya kreatif. Kalau kreatif kita bisa berkembang atau tumbuh terus gitu. Jadi jangan jadi muslimah yang cuman di situ-situ aja. Tapi kamu bisa membaca zaman juga, ngikutin zaman tuh seperti apa, tapi tetap dalam proses ketaatan, dalam tahap taat gitu. Jadi tadi cerdas kreatif. Terakhir nih, muslimah inspirasi. Tadi balik yang saya selalu bilang, seburuk-buruknya manusia adalah manusia tidak bisa bermanfaat bagi orang sekitar. Jadi kenapa bisa menginspirasi? Kalau misalnya kita cuman cantik dalam diri sendiri, kita cuma sehat dalam diri, tapi kita tidak bisa memberikan impact yang bagi orang lain, sama aja gitu. Impact giveaway gitu. Diambil sendiri tuh kurang kurang bisa gitu, karena sesuai dalam di Islam pun setiap muslim itu diharuskan untuk berdakwah walaupun hanya sedikit-sedikit. Nah, di situ titiknya kenapa bisa menjadi muslimah inspirasi. Baik. Oke, nah Mbak Sufi ini kan sedang mengemban amanah menjadi runner-up 1 dari Putri Hijab Indonesia Jawa Timur, tapi juga sebagai regional director dari Jawa Timur ini sendiri. Apa sih sebenarnya yang membedakan kedua jabatan ini dan bagaimana bisa berjalan seiringan bersama? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya sudah menjadi regional director, itu sebenarnya yang runner-up 1 sudah ikut. Jadi kalau misalnya saya ada event atau apa gitu kan, saya masuk, itu sudah kebawa runner-up 1. Jadi saya jadi 1 di regional director aja, fokusnya di situ. Cuman kalau misalnya ada undangan apa gitu, mungkin pakai syas, pakai crown gitu, itu beda lagi gitu. Jadi sebenarnya bedanya nggak cukup banyak, cuman ya memang regional director yang mimpin lah ya Kak, pemimpin, jadi yang manage gitu, kayak mau ini arahnya mau dibawa kemana, lebih ke situ. Jadi nanti kalau misalnya ada anak-anak yang bergabung di tahun ini Putri Hijab Jawa Timur 2022, mereka para winner-winner juga harus menjalankan apa yang ingin saya realisasikan gitu. Jadi kamu jadi muslimah yang menginspirasi, yuk kita sama-sama jadi menginspirasi bersama-sama gitu. Oke, tadi sempat di mention juga nih yang berkaitan dengan pemilihan 2022. Apakah memang setelah ini akan ada program kerja ke sana? 2022 ya, kita sedang mempersiapkan untuk pemilihan offline ya, karena nggak mungkin lah ya semuanya online gitu kan. Jadi kita butuh untuk mengetahui aslinya seperti apa, bagaimana dia perform di panggung, bagaimana dia caranya berinteraksi sama orang lain, kita harus tahu. Makanya insya Allah tahun ini kita akan mengadakan secara offline. Boleh di spoiler nggak kira-kira di kota mana nih? Karena Jawa Timur kan cukup luas nih. Oke, karena kebanyakan winner kita kan sekarang ada 5 orang nih. Kebanyakan di Malang kan. Probolinggo, Bojonegoro di Malang. Tapi kebanyakan aktivitas kita di Malang. Jadi tahun ini kita usahakan dan kita maksimalkan dulu di Malang.
Mungkin tahun depan kalau mau di Bojonegoro, mau di Madiun, mau di Semeru mungkin atau di Wah. Lumajang, ya why not gitu. Kalau misalnya udah relasi banyak, budget oke, ya kenapa tidak? Oke, karena memang Jawa Timur siapa tahu nanti akan roadshow di kota-kota berikutnya seperti itu. Nah, ini kita asik. Nah, kita masih penasaran akan mengulik lebih jauh bagaimana yang berkaitan dengan Grand Final dari Putri Hijab Indonesia ini pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Sufu Malinda Putri selaku Regional Director dari Putri Hijab Indonesia Jawa Timur. Nah, Mbak Sufu, apa sih sebenarnya yang dicari kriteria dari para muslimah sana yang nanti akan menjadi bagian dari Putri Hijab Indonesia ini? Yang dicari adalah muslimah dengan usia dari 16 sampai dengan 30 tahun atau mungkin 27 tahun. Dan juga muslimah yang memakai hijab asli ya, bukan cuma karena kompetisi gitu iya, ya? bukan misalnya nih mau ikut putri hijab tapi aku belum berhijab, aku mau hijaban lah, nanti kalau dapet hijab selesai aku lepas, dia mau. Jadi mencari muslimah memang dia istiqomah dengan hijabnya, yang hijabnya sempurna. Maksudnya sempurna itu yang enggak, karena kan zamannya kayak turbannya di belakang, lehernya kelihatan, terus yang rambutnya dikeluarin gitu. Itu bukan kriteria dari putri hijab, karena putri hijab ya hijabnya yang harus ya rapih gitu, sesuai dengan syariat. Oke, kalau dari kualitas personalnya secara karakter ini dicari seperti apa? Karena kita lihat notabene banyak nih yang ikut lomba duta-dutaan, pageant dan sebagainya, hanya cari selempang dan mahkotanya aja nih. Nah, kalau dari Mbak Sufu sebagai Regional Director, kira-kira karakter seperti apa yang dicari untuk bisa mengemban amanah dan juga menjalankan program-programnya tentunya? Saya mencari karakter winner. Waduh. Seperti yang tadi saya bilang, saya mencari karakter winner. Karena nggak semua orang bisa berkarakter seperti atau bermental winner, itu yang saya tekankan. Jadi mau kamu di 5 besar atau kamu di putri hijab favorit ataupun di putri hijab berbakat, tetap kalau kamu sudah bermental winner, kamu pasti akan menjalankan sesuai dengan apa yang kamu visi misikan gitu. Jadi saya cari orang yang memang benar-benar ikut ajang itu bukan cuma untuk cari mahkota, tapi juga untuk dia bisa menyalurkan visi dan misinya. Karena tidak semua orang punya visi dan misi dalam mengikuti sesuatu. Itu yang saya tekankan. Gitu. Jadi kalau kamu pengen ikut putri hijab gitu dan pengen bisa bergabung dalam keluarga besar Putri Hijab Jawa Timur, persiapan diri kamu bukan hanya cuma di fisik tapi di mental juga. Wah, mantap. Boleh dong diceritain lebih detail terkait pengalaman dari Mbak Sufu sendiri saat mengikuti audisi di provinsi sampai akhirnya ke nasional juga. Dulu karena kondisinya masih pandemi kali ya. Nah, ini gimana nih pengalamannya, bisa diceritakan? Pengalaman pertama saya ya. Di pageant. Oke. Jadi saya mungkin agak sedikit kaget dengan langsung di nasional gitu kan. Jadi saya nggak pernah tahu pageant itu seperti apa gitu. Jadi menurut saya ini seru. Serunya di mana? Serunya itu ketika kita bertemu dengan orang-orang baru. Karena saya bisa mencari pelajaran dari setiap orangnya. Itu yang penting. Itu yang paling utama. Jadi walaupun saya dari rumah saya sudah bilang, walaupun saya mau winner tidak winner, saya menang tidak menang, pokoknya saya kesana saya mau mencari ilmu di setiap orangnya. Saya bisa bertemu bagi karakter orang, saya bisa belajar gimana caranya saya bisa memperbaiki diri dan benar gitu. Walaupun saya tidak menjadi winner Indonesia, tapi banyak sekali hal yang bisa saya ambil yang itu menjadikan pelajaran buat saya. Mungkin saya kurang di mana sih? Kok saya kurang kayak gini? Saya kayak kurang gini gitu. Jadi itu yang membuat seru sebenarnya di situ. Kalau kamu tidak bisa mengambil keseruan itu ya nggak bisa dirasain. Kita sendiri yang bisa mengambil keseruan itu. Dan mungkin relasi juga ya, karena di nasional ketemu semua dari provinsi. Benar relasi. Kalau kamu cuma tidak mau
tidak mau bersosialisasi, kamu nggak mau membuka diri, cuman diem doang, walaupun kamu jadi winner sekalipun ya, namanya relasi tidak bisa seperti itu. Jadi harus benar-benar dibangun dengan komunikasi. Oke, nah kalau kita bahas secara teknis nih, audisi di provinsi sendiri step by stepnya gimana nih? Sekalian spoiler, siapa tahu pemirsa ataupun teman-teman muslimah lainnya ada yang ngebet nih mau daftar di Putri Hijab. Oke, mungkin saya nggak bisa spoiler semuanya karena ini termasuk Pengalaman yang lalu boleh deh. di Indonesia. Di provinsi, kemudian di nasional seperti apa? Iya, pemilihan rutenya gitu kan. Jadi yang pertama ya kamu harus daftar. Kalau kamu nggak daftar ya nggak bisa. Iya, administratifnya siap. Harus daftar dulu. Jadi nanti tes berkas, seleksi berkas, nanti ada tes bakat, wawancara ya banyak ya. Terus tes mengaji disiapkan yang mungkin masih ngajinya belepotan ya, mungkin disiapkan mulai dari sekarang untuk bisa nanti lancar gitu. Ya kan agak lucu ya, muslimah tapi tidak bisa mengaji itu gimana? Siap. Jadi ngaji itu penting untuk ke masyarakat juga gitu. Dan ya nanti mungkin lebih spesifiknya kita spill kali di IG-nya Putri Hijab aja kayak. Oke, IG-nya apa nih Mbak Sufu diceritakan? Hijab Jawa Timur. Oke, siap. Nah, kalau pengalaman di nasional sendiri seperti apa nih? Karena tidak semua akhirnya mendapatkan kesempatan ya, walaupun teman-teman ada yang masuk di 5-10 besar provinsi, tapi tidak semuanya ke nasional. Boleh diceritakan Mbak Sufu gimana pengalamannya waktu di sana? Pengalaman di sana itu yang tadi saya bilang ya, seru banget gitu, banyak yang saya ambil. Terus juga karena memang pandemi, jadi kita bener-bener yang harus ketat, kayak harus swab antigen. Terus waktu itu grand finalnya diadakan selama 3 hari kurang lebih. Hanya grand final atau ada karantinanya terlebih dahulu? Ada karantinanya selama 2 hari, kemudian yang 1 hari itu nanti grand final. Jadi nanti di karantina itu kita dibekali kayak modeling, kelas public speaking, terus kelas influencer, kelas makeup, fashion show dan lain-lain gitu. Jadi nanti ketika kita udah ini, kita maju ke malam grand final gitu. Oke, wah ini pasti teman-teman semakin gak sabar ya untuk nyicipin, paling gak provinsi dulu nih. Nah tapi pasti ada rasa-rasa kekhawatiran, mungkin ada insecure juga. Apakah iya ya aku bisa nih sebagainya, nih apa nih tips dan trik dari Mbak Sufu bagi teman-teman kita yang mungkin masih merasa insecure terhadap dirinya? Ini nih yang masalah anak muda zaman sekarang ya, insecurity itu ya. Jadi gini teman-teman, semua orang itu pasti pernah merasakan insecure. Tidak mungkin orang tidak merasakan sebuah keinsecurean, itu tidak mungkin. Jadi mau sekelas siapapun itu pasti mereka punya rasa nervous ataupun insecure itu pasti. Jadi kayak saya dulu sebelum saya didapatkan menjadi Putri Hijab Jawa Timur runner-up 1, saya juga memiliki banyak keraguan. Tapi di sisi keraguan itu jangan menjadikan insecure itu sebagai hal yang memuruk atau mengkubur warna-warna dalam diri kalian. Wah. Jadi jadikan insecure sebagai salah satu sesuatu di mana kita bisa menjadi lebih baik. Karena bahaya kalau orang kayak insecure itu bahaya, mereka sombong. Mereka nggak ngerti kekurangan diri, mereka nggak ngerti. Jadi kata Keanu, saya inget banget, insecure itu harus kamu bisa bertumbuh dari kamu rasa insecure itu, cuman jadi jangan jadikan insecure itu sebagai menutup warna-warna kamu, karena setiap manusia itu punya banyak warna dan warna unik-unik. Jadi ketika kamu insecure dan kamu menutup warna-warna kamu, ya kamu nggak akan berkembang. Insecure boleh, tapi perbaiki diri ke depannya, fokus dalam diri kamu, nanti bisa berkembang dengan sendirinya. Wah, luar biasa ya. Ini benar-benar udah jadi closing statement yang sangat mengena untuk pemirsa dan juga teman-teman yang mungkin punya insecurity. Jangan sampai itu menjadi penghalang untuk kalian melakukan langkah-langkah berikutnya dalam kehidupan. Terima kasih banyak Mbak Sufu sudah sharing hari ini. Sehat selalu dan lancar semuanya untuk program-program Putri Hijab Indonesia. Baik, tak terasa 30 menit sudah kita berbincang hari ini. Kita masih akan ngobrol-ngobrol di episode berikutnya. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.